Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV yang tidak mendapat penanganan dan pengobatan tepat pada tahap awal bisa berkembang menjadi AIDS. Lantas bagaimana agar kita bisa mewaspadai agar tidak terpapar HIV AIDS? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, dokter spesialis penyakit dalam dan juga konsultan alergi imunologi. Dr. Indah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Sisi dan seluruh peserta Metro TV dimanapun berada. Iya. Dokter Indah, pada saat mempelajari data yang terungkap di Bandung terkait dengan jumlah orang dengan HIV/AIDS ini, apa respon Anda sebagai seorang dokter? Ya, jadi sebenarnya HIV itu kan tambah lama tambah banyak karena ada COVID ya, kejadian COVID. Jadi memang agak ini ya Mbak ya, tertutupi. Sebenarnya HIV ini semakin lama semakin banyak Mbak. Jadi memang karena ada kejadian COVID, HIV ini masuk jadi yang nomor 2 gitu Mbak. Padahal sebenarnya kasusnya semakin lama semakin banyak Mbak. Oke, apa yang terjadi pada tubuh manusia pada saat seseorang ini terpapar virus HIV, dokter? Jadi virus HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia, memang tidak langsung terinfeksi atau timbul gejala. Jadi misalnya masuk melalui satu hubungan seksual berganti-ganti pasangan dengan tidak memakai pengaman atau kondom. Yang kedua, jarum suntik atau narkoba, atau bisa jadi juga jarum untuk kecantikan misalnya ya, tapi yang tidak steril. Nah, terus kemudian 1 tahun kemudian, 3 tahun, 5 tahun kemudian timbullah penyakit HIV itu muncul di tubuh manusia itu sendiri, gitu Mbak. Jadi tidak langsung saya langsung kena gitu Mbak, betul. Iya. Baik, bagaimana dengan kasus-kasus seperti ibu rumah tangga yang kemudian hamil dan memang melahirkan, kemudian harus menyusui anaknya, bagaimana pencegahannya agar anaknya tidak terpapar virus HIV, dokter? Ya, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi sebelum menikah, biasanya di puskesmas itu kita harus cek hepatitis B, C, dan HIV. Jika misalnya ada pasien kami yang terinfeksi HIV, kita memberikan namanya prevention mother child transmission. Jadi untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV ke bayinya. Dan ibu bayinya tidak akan tertular kalau sudah minum obat antivirus, Mbak. Dengan catatan CD4-nya harus di atas 500 dan virusnya tidak terdeteksi. Dan alhamdulillah tidak akan kena HIV, dengan catatan juga tidak menyusui dan lahirnya sebaiknya melahirkan dengan cara sesar, Mbak. Baik, dok, siapa sih yang sebaiknya ya, ini dalam rangka mencegah begitu ya, yang harus screening untuk tes HIV? Oke, jadi untuk screening HIV itu sebenarnya memang kalau sekarang kan digalakan oleh pemerintah, pertama yang mau menikah dulu tuh. Terus kemudian kalau di rumah sakit misalnya pasien kanker atau yang mau dioperasi, pasien yang gagal ginjal mau dilakukan hemodialisa, atau pasien TBC justru yang masih muda, tapi TB-nya berat sekali. Nah, nanti dilakukan screening untuk pemeriksaan HIV, hepatitis B dan C, gitu Mbak. Oke, apakah hanya dengan screening kita bisa mengetahui bahwa memang sudah terpapar HIV atau ada cara lain tanpa perlu ambil darah, dokter? Ya, jadi screening itu kan misalnya ada tanda-tandanya lah begitu. Oke, ya itu pertanyaan bagus banget. Jadi kalau untuk tanda-tandanya adalah jadi berat badannya itu turun drastis di bawah 10 kilo dalam waktu 1 tahun misalnya. Terus kemudian demam yang tidak sembuh-sembuh, karena tidak semua pasien HIV itu bertato.
kalau tato kan gampang ya, langsung dicekin HIV. Karena juga ada HIV itu usia lanjut, Mbak. Jadi itu kan kejadiannya kan 5, 10, 15 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya demam tidak sembuh-sembuh, penurunan kesadaran, berat badannya menurun, terus kemudian infeksinya luas, dan ada jamur di lidah, kita sebaiknya para dokter garda terdepan, dokter umum atau dokter puskesmas, apalagi kalau keluarganya atau suami atau istrinya terinfeksi HIV, sebaiknya kita cek HIV, gitu Mbak. Dan juga ibu hamil yang mau melahirkan, ya harus cek HIV. Iya, dokter, banyak sekali orang dengan HIV bisa hidup dengan baik begitu ya, berkegiatan normal begitu ya. Apa treatment utama yang diberikan kepada penderita dengan HIV, dok? Ya, jadi dari program pemerintah itu kita diberikan namanya antivirus, jadi antiretroviral atau ART ini. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah virus seminimal mungkin. Jadi ada pemeriksaan namanya viral load. Jadi virus dalam darahnya itu rendah sekali. Dan akhirnya tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi itu bukan berarti sembuh. Masih ada jumlahnya di bawah 40 atau 14 kopi. Tapi tetap masih ada. Kalau dicek HIV-nya tetap masih positif. Dan itu nanti pasien bisa hamil. Dan alhamdulillah tidak menularkan ke bayinya, Mbak. Apakah obat antiviralnya gratis, dok, kalau diambil di puskesmas? Ya, betul sekali. Program pemerintah ini untuk obat ART gratis, Mbak. Dan minumnya harus seumur hidup untuk saat ini. Ya. Baik, dokter mohon sekali lagi diingatkan bagaimana agar bisa menjaga hidup yang tidak beresiko begitu, agar mengurangi paparan dari potensi paparan HIV/AIDS, dokter. Tentunya tidak memakai narkoba. Jadi memang hati-hati berhubungan seks ya. Jadi jangan berganti-ganti pasangan. Terus kalau misalnya jauh dari istri ya jangan jajan ya istilahnya. Atau kalau kepepet banget memakai kondom. Dan tentunya juga edukasi, ini bagus sekali Mbak programnya, edukasi kepada anak-anak SD, SMP, SMA. Karena kalau mereka berhubungan seks sekarang, infeksinya bukan hari ini, tapi bisa terjadi 5, 10, 15 tahun kemudian Mbak. Dan memang mohon stigma dan diskriminasinya untuk pasien HIV ini sebaiknya harus dihilangkan. Iya, kita harus meruntuhkan stigma begitu ya terhadap orang dengan HIV/AIDS begitu. Berarti ini sekedar untuk kembali mengingatkan ya dok ya, sejauh mana bahwa orang kan kadang-kadang suka takut salaman karena tidak paham dengan virus HIV. Sejauh mana kesalahan-kesalahan yang selama ini dipahami oleh masyarakat sehingga stigma itu masih melekat pada orang dengan HIV/AIDS? Ya, jadi HIV itu tidak menular melalui salaman, tidak melalui cipika-cipiki, misalnya kalau ketemu teman tidak menular, tidak menular melalui bangku yang diduduki oleh pasien HIV, juga tidak menular melalui gigitan nyamuk, dan tidak menular melalui kolam renang juga, Mbak. Jadi tidak ada masalah. Menularnya hanya melalui jarum suntik satu rame-rame, dan hubungan seksual yang berisiko berganti-ganti pasangan. Dan ibu hamil yang positif yang tidak diobati dengan baik ke bayinya. Itu saja, Mbak. Baik, ya. Dokter Indah Setiawati, sekali lagi nih ya dok ya, kalau misalnya kita bingung ya siapa yang harus di screening, apakah yang nomor 1 harus di screening adalah para ibu atau orang yang sudah sadar bahwa ia melakukan hubungan yang beresiko begitu? Ya betul, jadi pasien atau orang yang biasanya, mereka sekarang sudah pintar Mbak. Jadi kalau sadar melakukan perilaku berisiko, bisa datang ke pusat kesehatan, entah itu ke puskesmas atau ke rumah sakit, minta untuk dilakukan cek HIV. Kalau di rumah sakit kan kalau yang misalnya mau dioperasi, atau mau cuci darah, atau yang mau melahirkan, memang kita wajib melakukan tes HIV. Karena ibu
ibu rumah tangga itu kan nggak tahu apa-apa. Jadi misalnya mohon maaf, sekali saya suaminya mungkin jajan kemana-mana membawa penyakit, akhirnya istrinya kena gitu Mbak. Baik, Dokter Hardiana Indah Setiawati Mahdi, terima kasih sudah berbagi informasi. Salam sehat selalu dokter.